diri mohon maaf. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 18 Makassar, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik, yang saya hormati, saya banggakan anak-anak semua. Alhamdulillah pada hari ini hadir mengikuti acara kita pada hari ini, dan kepada pengurus masjid Pak Ketiga, terima kasih sudah diberikan tempat untuk kita menggunakan sisi pertama, dan Bapak Ibu guru yang tempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Saya berharap anak semua, terutama di ketua ini, kemudian dilaporkan kepada guru agamanya atau ke wali kelas. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mendapatkan rezeki. Terima kasih semuanya sudah bisa hadir. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam pelaksanaan acara ini. Kita yaitu Ustaz Imran Imanan SPD. Untuk itu kepada beliau Ustaz Ida, saya serahkan acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Pimpinan SMA Negeri 18 Makassar, yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 18 Makassar, yang kami hormati Bapak Ibu guru pendidik di SMA Negeri 18 Makassar, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pengurus komite SMA Negeri 18 Makassar, dan yang kami banggakan, yang kami andalkan, yang kami harapkan sebagai pemimpin masa depan, pelanjut estafet pembangunan agama, bangsa dan negara kita adalah seluruh siswa SMA Negeri 18 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illa wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rasulullah. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul adzim. Wassalatu Rasulullahil Karim. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang saya banggakan, tidak ada kata yang paling pantas kita aturkan di pagi yang cerah ini selain senantiasa bermunajat syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang telah menganugerahkan kita kesehatan, yang telah menganugerahkan kita kekuatan, dan yang tidak kalah pentingnya telah menganugerahkan kita hidup yang sangat berharga. Saking berharganya hidup kita ini, Allah bersumpah di Al-Quran, wal asri, demi masa, demi waktu. Jangan sia-siakan waktu. Karena kata Nabi, jaga muda sebelum tua. Kalian semua ini adalah generasi muda yang tidak hanya ingin diisi otaknya, tidak hanya ingin dicerdaskan pikirannya, tetapi ingin juga dicerdaskan keyakinannya. Salawat dan salam kembali kita
kita aturkan kepada sosok yang sangat mulia, lagi memuliakan. Siapa yang mencintai Nabi, maka Allah akan mencintai kita. Siapa yang memuliakan Nabi, maka Allah akan memuliakan kita. Tetapi siapa yang memusuhi baginda Rasulullah, maka Allah akan menjadi musuh kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada sosok yang sangat mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi kita semua. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, di pagi yang cerah ini saya memohon kepada kalian, fokuskan hati dan pikiran kalian. Jangan ada di hati dan pikiran kalian handphonenya. Jangan ada di hati kalian temannya. Jangan ada di hati dan pikiran kalian yang lain-lain. Karena hari ini hati dan pikiran kita murni bermunajat kepada Allah sebagai zat yang telah memberikan kita kekuatan, sebagai zat yang telah memberikan kita kesehatan. Tidak ada apa-apa yang kita bisa bikin. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan kita. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Allah menciptakan hidup dan mati. Kita sekarang hidup. Manfaatkan hidup ini baik-baik. Manfaatkan hidup ini untuk hal-hal yang sangat berguna. Tetapi ingat, suatu saat kita akan mati. Hidup dan mati diciptakan Allah untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang terbaik amal, ahsan amal. Nah, sekarang saya mohon kepada anak-anakku sekalian, baik laki-laki maupun perempuan, tundukkan sejenak hati dan pikirannya. Tidak ada handphone di hati dan pikirannya. Tidak ada temannya di hati dan pikirannya. Tidak ada pikiran-pikiran lain. Hari ini kita murni bermunajat kepada Allah. Kita ini ciptaan yang paling mulia dalam disempurnakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku jadikan manusia sebaik-baik bentuk, baik lahiriahnya maupun batiniahnya. Jadi kita hadir di masjid ini, di masjid yang kita banggakan ini, untuk kembali bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena kita mensyukuri sebagai ciptaan yang mulia. Semua tenangkan hati dan pikirannya, dan yang ada cuma merasakan detak jantungnya. Tidak ada suara sekecil apapun buat hati kita hening. Sekarang seluruhnya kita persembahkan kepada Allah. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa-jiwa sempurna. Semua manusia lahir di muka bumi ini sempurna, suci, bersih. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengatakan, tanamkan di hatimu kebaikan dan keburukan. Di hati setiap insan manusia ada kebaikan, ada keburukan. Itu adalah perang yang sebenar-benarnya perang. Sebaik-baik orang pernah berbuat jahat, sejahat-jahat orang pasti ada kebaikannya, walaupun sebesar. Sekarang kita tidak bersandar kepada kebaikan, kita tidak bersandar kepada keburukan pada hari ini, tetapi kita bersandar kepada lillahi ta'ala. Kada aflah man zakka wa kada haba man dasa. Berbahayalah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Makanya kita hadir di masjid ini, tidak lain tidak bukan kita kembali mensucikan jiwa kita sebagai ciptaan yang mulia, sebagai manusia yang betul-betul menuju paripurna. Kita sucikan jiwa kita. Tidak ada lain, kita tidak bersandar kepada kebaikan dan keburukan, tetapi kita lillahi ta'ala. Jadi saya mohon tidak ada gerakan anak-anakku sekalian, semua tenang, tidak ada gerakan. Kalau kita panas sama-sama demi Allah, karena Allah. Tidak ada suara, yang ada suara cuma detak jantungnya saja. Tenang, niatkan hati dan perasaannya, akal dan pikirannya kali ini difokuskan untuk mencerdaskan keyakinan kita, untuk menguatkan keyakinan kita.
untuk menyempurnakan keyakinan kita. Iya, sekali lagi saya mohon kepada anak-anakku, baik laki-laki maupun perempuan, tenangkan ingatan hati dan perasaannya, akal dan pikirannya. Karena hari ini kita siapkan waktu untuk bermunajat kepada Allah. Yang ada di dalam ingatannya, yang ada di dalam hatinya, ucapan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang ada di hatinya, tapi jangan ucapkan, makan di dalam hati. Semua tidak ada ucapannya. Karena selain dan zikir itu dimakan, tidak ditanamkan di dalam hati. Jangan sampai ucapannya besar, hatinya kosong. Karena Allah mengatakan, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dia mengingat aku, hatimu jadi tenang. Hati ini yang mau ditanamkan, karena di situ ada perang antar fujur dan takwa. Sekarang perang itu kita selesaikan ini hari dengan lillahi ta'ala. Semua di hatinya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua di hatinya dalam keadaan tenang. Lalu mengingat kembali, oh selama ini saya lebih mencintai HP-ku daripada Tuhanku. Ya Allah, ampunilah dosaku. Oh selama ini saya lebih mendengarkan handphoneku daripada orang tuaku. Ya Allah, ampunilah aku. Sudah aniaya terhadap orang yang melahirkan di muka bumi ini. Sudah menghinakan orang-orang yang harusnya saya muliakan. Selain di hatinya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bayangkan senyuman ibunya, bayangkan wajah ibunya. Apakah di antara kalian masih ada yang hidup ibunya? Maka bersyukur. Karena Allah ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya ada Tuhan yang kedua, maka Tuhan yang kedua siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, seandainya ada Tuhan yang kedua, maka Tuhan yang kedua ibumu. Di rumah kita ada keramat yang lebih keramat daripada pohon yang dikeramatkan, daripada tempat yang dikeramatkan, yaitu ibu kita. Bagi yang masih hidup ibunya, selain dimakan di hatimu Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bayangkan wajah ibumu dalam keadaan sehat, dalam keadaan senyum, dalam keadaan bahagia melihat anaknya, bangga melihat anaknya, tidak sia-sia melahirkan anaknya. Anaknya akan tumbuh, berkembang menjadi generasi bangsa, menjadi generasi penerus untuk bangsa, agamanya, keluarganya. Bayangkan. Tetapi boleh jadi di antara kalian ada yang ibunya sudah meninggal. Bayangkan dan doakan. Sampaikan suratul Fatihah di dalam hati. Karena dua sosok itu utamanya ibu kita, cepat atau lambat akan meninggalkan kita. Selama ini tanpa kita pernah sadari, boleh jadi kita pernah berkata-kata kasar kepadanya, membantah kepadanya. Bersyukur kalau ibu kita masih hidup. Kata Nabi, seandainya kau mesti taat kepada ibumu, lalu siapa ya Rasulullah ibumu? Kemudian siapa ya Rasulullah ibumu? Kemudian siapa ya Rasulullah baru bapakmu? Berapa banyak orang tidak bisa menata keberhasilannya, tidak bisa menata kehidupannya karena durhaka sama ibunya. Berapa banyak orang tidak bagus kehidupannya, tidak tercapai cita-citanya karena durhaka sama ibunya. Di tengah keheningan hati kita, anak-anakku sekalian, kita doakan ibu kita. Semoga dia diberi kekuatan, diberi kesehatan,
diberi kemampuan untuk senantiasa mendidik kita, membesarkan kita, mengawal kita sampai kita meraih cita-cita kita. Semoga Allah senantiasa memberikan dia kesehatan, kekuatan. Kita doakan, jangan sampai kita selama ini lebih mencintai handphone kita daripada ibu kita, lebih mencintai handphone kita daripada Tuhan kita. Kita lebih rela ditinggalkan oleh Tuhan kita, kita lebih rela ditinggalkan oleh orang tua kita, ibu kita, daripada kita rela ditinggalkan handphone kita. Sekali lagi anak-anakku sekalian yang saya muliakan, yang saya banggakan, kuatkan hatimu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kuatkan itu, karena kata Nabi, ada kalimat biar ringan di mulut, tetapi sangat berat timbangannya nanti di akhirat. Dan itu langsung disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada Imam Ali. Wahai Ali, maukah kamu sampaikan satu kalimat yang ringan di mulut tapi berat timbangannya di akhirat? Lebay ya Rasulullah. Kata Nabi, perbanyaklah engkau mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di hatimu, bukan sekadar di mulutmu. Jangan sampai di mulutmu besar, di hatimu kosong. Setelah itu anak-anakku sekalian, mari kita ganti kembali, nikmatkan di hati kita dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Berbanyak, tanpa suara, tanpa suara. Makan di hati, makan di hati. Karena itu yang didengar Allah, itu yang didengar. Jangan sampai suara kita besar menggelegar, hati kita kosong. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya dia mengingat aku, hatinya jadi tenang. Dan sebaik-baik mengingat Allah itu di hati. Berbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim di hati kita. Kuatkan di hati kita. Setelah ini kita akan sama-sama sholat duha 4 rakaat. Setelah sholat duha 4 rakaat, kita berdoa. Doa yang seutama doa mendoakan kedua orang tua. Kemudian kita doakan untuk keberkahan dan rezeki kita di masa mendatang, kesehatan kita, guru-guru kita, dosa-dosa kita memohon ampunan kepada Allah. Udah itu kita salam-salaman. Siapa tahu ada di antara kalian yang hatinya kurang connect, kurang bagus. Salam-salaman dengan gurunya, salam-salaman dengan temannya, saling memaafkan. Jangan cuma Idul Fitri kita saling memaafkan. Kata Nabi, senantiasa bermaaf-maafan. Jangan sampai di hati kita sudah masukkan kalimat-kalimat baik, zikir kepada Allah, tetapi kita tidak mau saling memaafkan. Itu pun tidak ada gunanya. Ya, sekali lagi sebelum kita sholat duha secara berjamaah, semua hati-hatinya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Perbanyak, tidak usah dihitung jumlahnya, tapi perbanyak. Semua hati-hatinya tanpa ada suara, semua tenang. Dan ketenangan ini menyebabkan panas tidak kita rasa. Wajar kalau panas karena jumlah kita cukup banyak. Dan ini adalah sebuah kekuatan. Insya Allah pemimpin-pemimpin besar bangsa kita lahir dari Sulawesi, lahir dari Semari di 18. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setelah itu kita ganti kembali istighfar,